kita bertemu lagi dalam pembahasan filsafat ilmu. Kali ini kita akan membicarakan tentang makna. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa dalam ilmu sosial dan humaniora lazimnya itu mensyaratkan verstehen atau understanding yang berputar pada makna dan interpretasi untuk menangkap maksud intentionality. Pembahasan berikut ini tentang penggunaan kata makna. Pertama-tama kita cermati perbedaan makna alami dan makna yang terkait dengan intensionalitas dalam kerangka pemikiran Husserl. Kemudian makna yang terkait dengan gagasan aksi dalam konteks pemikiran Weber dan manipulasi dalam konteks pemikiran Socrates. Dan kemudian makna dalam konteks komunikasi yang tidak sebatas komunikasi linguistik dalam pemikiran Grisel. Nah, berbicara tentang interpretasi, ini adalah sebuah hasil dari perbuatan. Sedangkan fakta itu mengacu pada sesuatu yang terjadi sebenarnya. Kemudian makna alami itu akan selalu berhubungan erat dengan tanda-tanda alami yang berkaitan, seperti mendung menjadi penanda hujan, asap menjadi penanda api, dan sebagainya. Kemudian tentang makna dan subjektivitas ini, secara umum untuk memperkenalkan fenomena makna melalui model komunikasi. Ini terdiri dari 3 komponen. Pertama adalah pengirim, kedua adalah penerima, dan ketiga adalah bahasa yang digunakan. Lalu kita masuk pada pembahasan makna menurut Edmund Husserl yang mengacu pada intensionalitas. Setiap fenomena mental yang ditandai dengan apa yang dalam skolastik abad pertengahan itu disebut dengan intensional atau mental dari objek yang tidak eksis. Dan dengan cara tidak sepenuhnya mengekspresikannya dengan jelas, kemudian menyebut hubungan dengan sebuah konten, petunjuk menuju objek, atau katakanlah ini adalah objektivitas imanen. Nah, setiap fenomena mental yang berisi sesuatu sebagai objeknya, meskipun dengan cara yang berbeda, dalam representasi sesuatu direpresentasikan. Dalam hal penilaian, diterima atau ditolak, dalam hal cinta dicintai, dalam benci dibenci, dalam keinginan yang diinginkan, dan lain-lain. Ini kutipan dari Rintaro. Nah, selanjutnya, intensionalitas ini terdiri dari 2 hal, intentional act dan intentional object. Intentional act itu adalah tindakan untuk membayangkan sesuatu, untuk melihat, percaya, mencintai, atau takut sesuatu, dan lain-lain. Sedangkan intentional objects adalah sesuatu yang dijadikan sasaran tindakan intensional itu. Kemudian terkait kata, benda, dan konsep. Pertama-tama kita pertanyakan apa arti dari sebuah kata. Misalnya, apa yang dimaksud kata Socrates dalam tanda petik adalah label yang disematkan pada individu. Seperti halnya kata manusia merupakan label untuk kelompok individu, bahkan bagi semua orang. Menurut Plato, kata manusia terutama berkaitan dengan ide atau bentuk yang kita ketahui dengan pikiran, bukannya dengan indera kita. Hal ini berlaku untuk orang nyata, karena mereka mengambil bagian dalam ide tentang manusia. Tetapi kita juga memahami makna penggunaan nama-nama seperti Donald Duck dan Tintin, meskipun tidak ada individu yang dilabeli nama itu, tetapi nama tersebut tetap bermakna meski tanpa referensi. Selanjutnya, makna menurut Max Weber yang mengacu pada tindakan. Contoh pandangan klasik untuk memahami dasar dan membedakan ciri dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora ialah pandangan sosiolog dari Jerman, Max Weber. Objek utama sosiologi menurut Weber ialah tindakan sosial. Tindakan tersebut merupakan fenomena yang dapat kita capai dengan pemahaman dan interpretasi. Pertanyaannya, dengan cara apa kita memahami satu tindakan atau memahami apa yang sedang dilakukan seseorang? Misalnya, saya melihat seseorang berteduh di bawah pohon saat hujan. Untuk memahami tindakan tersebut, setidaknya kita harus memahami proses eksternal. Melihat tubuh seseorang berpindah ke satu tempat di bawah pohon, tetapi itu pun mengandung hal yang lain. Melihat secercah keinginan dan bentuk perilaku tubuh agar tidak basah, berdasarkan kepercayaan tertentu bahwa sekarang hujan dan pohon ini akan menyediakan sedikit perlindungan. Nah, dalam memahami satu tindakan, bukan hanya perlu memahami perilaku tertentu, tetapi juga untuk memahami bagaimana sang pelaku itu sendiri mengerti perilakunya berkaitan dengan keinginannya dan apa yang ia percayai. Memahami suatu tindakan mengisyaratkan maksud, bukan dari perspektif pelaku, melainkan dari perspektif pengamat, dalam arti tertentu perspektif ilmuwan. Poin penting bahwa gambaran suatu tindakan bergantung pada sumber konsep dari pelaku dan pandangan dunianya. Mustahil bagi seseorang untuk memotong kayu bila ia tidak mengerti apa itu memotong kayu. Nah,
Pengrajin kayu tahu bahwa ini adalah apa, dan kayu yang cocok untuk dibakar dalam perapian itu jika dipotong-potong. Lalu seorang pemilih yang akan memberikan suaranya dalam pemilihan umum harus memiliki pemahaman tentang sistem politik di lingkungan sosialnya, hubungan antara tindakan saat ia memilih, hasil pemilu, dan penggunaan wewenang politik. Selanjutnya, kita coba cermati makna menurut Roland Barthes yang mengacu pada manipulasi. Makna menurut Roland Barthes adalah sebuah tindakan sebagai pengaruh bagian intensional atau emosional seseorang untuk bertindak sebagai cara mempengaruhi kepercayaan, keinginan-keinginan dari seseorang. Nah, makna dalam konteks ini merupakan pusat semiologi klasik. Kata manipulasi digunakan di sini sebagai jangka panjang umum untuk struktur kesengajaan dari level ini pada tingkatan bawah dan struktur komunikasi yang lebih kompleks. Beberapa contoh kasus akan kita coba lihat. Pertama adalah kasus pelamar. Sebuah baju tidak hanya sebagai pelindung tubuh dari cuaca, namun bisa menjadi sebuah bentuk dari manipulasi. Bayangkan seorang pelamar akan menggunakan setelan jas, padahal kesehariannya dia mengenakan kaos dan celana pendek misalnya, tetapi dengan memakai jas itu bermaksud untuk mendapat kesan bonafide dari wakil perusahaan dan sebagainya. Contoh kasus kedua adalah kasus foto. Sebuah foto bisa menjadi sebuah bentuk manipulasi yang dibuat oleh pembicara. Pembicara akan memberikan informasi mengenai sebuah foto pada audiensnya, di mana audiensnya akan mulai berpikir mengenai foto tersebut. Nah, manipulasi yang dilakukan di sini yaitu cara meyakinkan audiens tentang apa yang dibicarakan oleh pembicara. Contoh kasus ketiga adalah musik film. Pergerakan film memberikan banyak contoh teknik manipulasi, sedangkan kegunaan musik untuk mempengaruhi suasana hati penonton bisa menakutkan, mengejutkan, atau menenangkan, dan sebagainya. Contoh kasus yang berikut adalah kasus alami. Apa yang kita bisa cermati dari bintik-bintik merah yang itu penanda dari cacar air atau campak. Kemudian apa yang kita bisa lihat dari awan gelap atau mendung itu penanda sebentar lagi akan hujan. Nah, contoh ini merupakan makna alami. Namun dari sesuatu yang bersifat alami juga terdapat sebuah tindakan manipulasi. Kita perhatikan warna cerah yang dimiliki oleh sebuah bunga misalnya, yang itu sebenarnya aslinya racun. Bentuk manipulasi di sini sebagai anak untuk mengelabui predator atau mangsanya. Nah, satu tindakan manipulasi mempunyai fungsi untuk menyampaikan pesan dan atau menginterpretasikan sesuatu dengan cara tertentu. Dalam hal ini, satu tindakan manipulasi mempunyai fungsi untuk menyampaikan pesan atau menginterpretasikan sesuatu dengan cara tertentu. Nah, manipulasi yang disengaja memiliki tujuan tertentu yang masih dapat dipahami dengan dasar fungsi biologis. Sedangkan manipulasi alami ini merupakan fenomena primer. Berikutnya adalah pembahasan makna menurut Paul Grische yang mengacu pada komunikasi. Grische menjelaskan bahwa untuk memahami gagasan tentang apa maksud seseorang adalah dengan mengucapkan sesuatu, di mana sangat menonjolnya peranan komunikasi linguistik U. Menurut Grische, U mempunyai makna sesuatu dengan mengucapkan X. Ini benar jika dan hanya jika untuk audiens A, U menuturkan X dengan maksud tertentu. Pertama, A membuat respon tertentu M. Kedua, A memahami apa maksud U. Dan ketiga, A membuat respon dan sebagai dasar untuk memenuhi apa maksud U. Contoh kasus, apabila seseorang bertanya pada saya, jam berapa ini? Lalu saya menjawab, ini jam 5:04. Nah, dengan analisis tuturan menurut Grische, kita dapat uraikan. Pertama, saya bermaksud memproduksi efek tertentu kepada pendengar, di mana mungkin ia akan percaya pada saat itu jam 5:04. Dan kedua, di mana pendengar mungkin akan mengakui saya berniat membuat dia percaya akan hal itu. Dan tiga, dia akan menyesuaikan kepercayaannya karena mengakui apa yang menjadi maksud saya. Nah, tuturan saya memiliki makna, memiliki keutamaan dari beberapa maksud, dan si audiens akan memahami jika ia mengerti maksud saya. Apa yang membuat suatu bermakna dalam hal ini adalah maksud itu menjadi lebih tinggi tingkatannya daripada manipulasi itu sendiri. Kalau kita menggunakan istilah melihat misalnya dalam tanda petik, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk memahami maksud seseorang dalam hal ini harus melihat keinginan sebagai satu yang ingin dilihat sebagai keinginan yang diperlihatkan. Jadi untuk berkomunikasi dalam pengertian ini adalah untuk melakukan tindakan yang bukan hanya dimaksudkan untuk mempengaruhi keadaan audiens dengan cara tertentu, tetapi dengan melakukan ini justru cara pengakuan dimaksudkan niat itu pada bagian dari audiens. Kita mengakhiri pembahasan ini dengan beberapa pengamatan pada beberapa cara yang berbeda bahwa seorang penutur dapat menggunakan lintas intensi dan maksudnya di dalam modus korelasi antara tanda dan makna. Akhirnya kita sampai pada kata penutup. Pembahasan ini tidak berniat membingungkan tentang penggunaan kata makna dalam ilmu sosial dan humaniora serta
dalam kehidupan sehari-hari. Satu pelajaran yang dapat diambil dari pembahasan tentang makna ini adalah kebutuhan kita untuk menyadari berbagai jenis makna dan kita siap menganalisis dan menjelaskan makna yang tepat sesuai dengan konteks penggunaannya. Akhirnya, sekiranya terdapat keraguan, cobalah lakukan analisis dan menjelaskannya dalam term-term yang berbeda. Kiranya sekian pembahasan kita tentang makna. Sampai berjumpa pada kesempatan yang lain, dan salam sehat.